anak-anak kelas 81? Selamat pagi, Mem. Mem. Sehat semuanya? Nah, sudah selesai dari istirahat, tentu lebih energik dong dari yang les ketiga tadi, waktunya sudah lapar, ini sudah isi tenaga kembali ya, karena kembali kita lanjutkan pelajaran kita untuk mapel fisika pada pertemuan hari ini ya. Jadi terakhir topik bahasan kita mengenai apa kemarin, Nak? Siapa yang ingat? Sebelum UB, apa yang terakhir kita bahas, Nak? Gaya. Gerak. Iya, gaya sudah diulas sepintas ya. Oh, Benaya masih ingat. Oke, good. Ya. Nah, apa itu gaya dan hukum tentang gaya itu sendiri ada diulas oleh ahli fisika yang dikenal dengan Sir Isaac Newton. Nah, itulah untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas ya. Nah, jadi apa? Dalam keseharian sering kita bicara banyak kali gaya si kawan ini. Beginikah? Begitukah? Nah, tapi dalam fisika, apa itu yang dimaksud dengan gaya? Mari kita lihat dulu penjelasan berikut ini. Ya. Jadi, apa itu gaya? Kita lihat dulu. Nah, lihat di sini gaya dan hukum Newton. Ya, apa itu gaya? Nampak semua ini, Nak? Nampak layarnya, Nak? Nampak, Oke. Mem. Ini jelas ya. Gaya itu merupakan Oke. Tarikan atau dorongan yang dikerahkan benda terhadap benda lain. Ingat, satuan dalam MKS itu sering juga disebut dengan satuan internasional ya. Newton, dan dalam CGS disebut dengan Dine. Gaya diukur dengan neraca pegas. Ini dia bentuknya neraca pegas. Ya, nanti kalau di lab kita bisa temui alat ini ya. Terus kita lihat apa pengaruhnya ya. Kalau sesuatu benda itu dikasih gaya, nah ada di sini bentuknya, arahnya, kecepatannya. Apa iya gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya Mem rasa kita lihat pada video berikut ini dulu. Nah, Mari lihat dua gambar yang berbeda di sini. Satu anak mendorong meja, satu lagi sedang menarik troli. Nah, apa yang mereka berikan itu menyebabkan perpindahan. Jelas ya. Jadi, boleh kita katakan bahwa gaya itu merupakan tarikan ataupun dorongan. Gaya, ingat, itu dilambangkan dengan F berasal dari kata force dengan satuan Newton. Dan alat ukurnya disebut dengan neraca pegas atau dinamometer. Ya, di PPT ada gambarnya, di sini pun ada, lihat, itulah gambarnya. Ya. Kemudian kita perhatikan apa pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian pada kasus ini kita lihat gaya dapat mengubah bentuk benda. Ya, putaran itu menyebabkan bentuk yang diinginkan.
Kemudian pengaruh yang ketiga, dapat mengubah kecepatan benda. Semakin kuat kita kayuh sepedanya, maka kecepatannya semakin besar. Dan yang terakhir, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Dengan didorong, bendanya bergerak. Bagaimana jika ada beberapa gaya yang bekerja? Kita cari resultan gayanya. Perpaduan beberapa gaya, boleh itu yang terjadi nanti jika gaya searah. Sama arah gayanya cukup kita jumlahkan, F1 tambah F2. Kemudian jika gaya berlawanan arah, perhatikan arah yang positif dan negatif, ya. Nah, di sini ada tokoh fisika Sir Isaac Newton. Pertama, dia duduk di bawah pohon apel. Dia sambil membaca, perhatikan gambarnya. Tiba-tiba pohon apelnya jatuh. Kemudian dia berpikir tentang kenapa itu terjadi. Muncul teori gravitasi, bahkan hukum 1, 2, dan 3 dia bisa cipta. Kita lihat hukumnya yang pertama, berbunyi, benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan mempertahankan geraknya jika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Artinya tidak ada gaya luar. Sigma F sama dengan 0, maka itulah yang terjadi. Contohnya, jika mobil mula diam, tiba-tiba bergerak, kita akan terdorong. Atau sebaliknya, jika dalam pengereman kita tercampak ke depan. Nah, itu contohnya. Bunyi hukum yang kedua, benda yang memiliki gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massanya, ya. Cara matematis sigma F sama dengan M kali A, di mana M itu nanti massa benda dalam satuan kilogram dan A besarnya percepatan bendanya, ya. Kita lihat contohnya di sini. Ada benda pertama bermassa 700 kg, benda kedua 2600 kg. Sama-sama didorong. Kita lihat ya. Bagaimana apa yang akan terjadi? Semakin besar massa benda, maka percepatan geraknya semakin kecil jika gayanya tetap. Ya, orang yang sama kan yang mendorong. Kasus kedua, lihat di sini. Satu mobil didorong satu anak, satu mobil lagi didorong 3 anak. Tentu tenaganya berbeda kan? Semakin besar gaya, maka percepatan gerak bendanya akan semakin besar. Lebih mudah dong bergerak mobil yang didorong 3 anak tadi, ya. Nah, kemudian kita lihat di hukumnya yang ketiga. Bunyinya, jika kita memberikan gaya aksi pada benda, maka benda akan memberikan gaya reaksi. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, ya. Jadi kalau dirumuskan, F aksi sama dengan min F reaksi. Sama besar, tapi arahnya tadi berlawanan. Nah, kita lihat contoh hukumnya yang ketiga. Apa contohnya? Nah, yang pertama kita lihat roket. Roket bisa meluncur karena dengan adanya gaya dorong yang kuat ke bawah, maka roketnya meluncur ke atas. Kemudian kedua, ini anak sedang mendayung. Dayungnya diarahkan ke belakang, maka kapalnya bisa maju ke depan. Kemudian posisi anak berenang, tangannya diposisikan ke belakang, maka badan terdorong ke depan. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton itu. Ingat ya, ya. Di hukum pertama sering dikatakan dengan kelembaban benda. Artinya ada sifat inersia benda identik mempertahankan badan semula. Di hukum kedua, bahwa gaya itu nanti akan berbanding lurus dengan percepatannya. Untuk massa yang konstan, gaya semakin besar, percepatan tentu semakin besar. Tetapi untuk hukum yang ketiga, bahwa gaya aksi sama dengan min F reaksi. Artinya sama besar gaya, tetapi arahnya berlawanan. Demikian penjelasan pada topik hukum Newton kali ini. Oke. Nah, sudah kita sama-sama lihat tadi
penjelasan tentang gaya dan hukum Newton itu sendiri. Ada yang terganjal di hatinya untuk mau dipertanyakan? Dari penayangan video tadi, kali ada dalam benaknya, oh kok bisa begini ya? Tapi belum terjawab tadi di videonya. Ada yang mau dipertanyakan? Saya, Mem. Silahkan, Nak. Yang soal hukum Newton 3 itu, Mem. Iya, silakan Benaya. Misalnya kan saya saat itu kan ada troli untuk biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang waktu untuk membuat bangunan itu kan, Mem. Di situ di minggu lalu Mem pernah bilang kalau itu gaya reaksinya lebih besar daripada gaya aksinya. Namun di hukum Newton 3 katanya F aksi sama dengan min F reaksi. Oke, pertanyaannya sekarang kenapa? Coba perjelas pertanyaannya, Benaya. Mengapa di trolling apa itu bisa F reaksinya lebih besar daripada F aksinya? Melainkan di hukum Newton katanya sama dengan. Oke, nah sekarang perhatikan. Tadi trolinya jalan tidak? Dalam kasus pertanyaan Benaya ini seperti yang pembahasan sebelumnya ya tentang gerak ya, yang ada soal kita. Kan itu seorang anak mendorong beko dengan beban ya, karena? Iya, Mem. Iya, dan bekonya itu bisa jalan. Ya, Mem. Bukan begitu? Nah, ketika terjadi yang namanya pergerakan dengan gaya si anak tadi, bekonya bergerak, kan tentu mengalami yang namanya perpindahan. Ya, karena dia berpindah, berarti ada gaya yang diberikan si anak melebihi gaya berat daripada bebannya. Ya, karena namun dalam keadaan hukum Newton 3 berbeda konteksnya, Nak. Untuk hukum 3, seperti yang tadi ada 3 contohnya. Roket bisa dia meluncur ke atas karena adanya gaya aksi. Didorong dengan gaya yang kuat ke bawah, maka nanti dia akan naik ke atas. Sama seperti kalau kita berenang. Kita berenang, posisinya bagaimana kita atur supaya kita bisa melaju ke depan. Pasti tangan kita gerakkan kemana, Nak? Ke belakang, ya kan? Melalui airnya supaya kita bisa, ya kalau bisa secepat mungkin kita menjadi the winner-nya, pemenangnya, kan gitu. Nah, jadi kalau si troli tadi bergerak itu, gayanya lebih besar yang diberikan, itu berlaku hukum 2. Ya, tapi kalau hukum 3, aksi sama dengan reaksi. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, itu makanya tembok yang kemarin kita dorong sekuat tenaga pun nggak bergeser dia. Karena si tembok pun sebenarnya memberikan gaya reaksi terhadap kita. Jadi bendanya tetap di situ, ada aksi dan reaksi. Ya. Jadi kalau sudah terjadi pergerakannya, beda konteksnya, Nak. Oke. Ada lagi, Nak, yang mau ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan, Mem nanti yang balik bertanya. Nah, ingat. Gaya itu merupakan besaran apa? Newton. Itu satuannya. Gaya termasuk besaran vektor atau besaran skalar? Vektor. Vektor, betul. 100 untuk Benaya. Jadi nanti kalau ada soal misalnya tentukan besar gaya, ya, karena dia vektor tadi arah mempengaruhi. Ya. Tapi kalau ada kata besar di soal itu, misalnya gini, Nak. Si A kasih gaya ke kiri 20 Newton. Si B kasih gaya ke kanan 10 Newton. Kalau si A tadi tentu nilainya menjadi negatif, karena arahnya negatif. Ya. Kalau kita resultankan, berapa resultannya itu, Nak? A kasih gaya 20 ke kiri. B kasih gaya 10 ke kanan. Berapa resultannya di sana, Nak? 10 ke kiri, Mem. 10, Mem. 10 ke kiri, betul. Jadi nanti kalau ditanya soal, Nak, ya, besar, ingat ya, Nak, kalau ada kata besar, kamu harus pilih yang bernilai positif.
Besar berarti nilai skalarnya. Bisa ya? Tapi kalau misalnya tentukan resultan, Mem, bisa aku bikin min 10 Newton? Bisa. Arti min 10 Newton itu berarti 10 Newton ke kiri, 100 untuk Yulia. Tapi kalau saya tanya, kalau Mem tanya, berapa besar resultannya? Ambil nilai positifnya. Jangan min 10. Tunggu ya, aku juga mau buka soalnya bentar. Itu kan udah ada, woi. Gak nampak yang kedua. Ayo, satu orang mengerjakan. 10 menit lagi bisa ya? Bisa di-match kan gambarnya? Ben? Benaya? Siapa yang ngerjakan dari Berbanding lurus. Berbanding. mantap. Halo kelompok 4. Kelompok 4. Halo, Mem. Iya, hati-hati dengan soal nomor 89. Cepat, Nak. Waktu 10 menit lagi. Ya, nomor 6 ya. Apa, Nak? Apa, Yul? Enggak, Mem. Maria tadi. Ayo diskusi ya, Nak. Nomor 6. Kok bikin apa, Yul? Berbanding lurus. Apa itu sih jawaban tuh? Kayaknya kayak berbanding lurus loh. Kan kalau gaya lurus berarti percepatannya besar, ya kan? Iya. Ya udahlah, nomor 7 langsung yuk. Apa ini? Nomor Maksudnya apa ini? Nggak tahu, tanya Mem. Apa ini, Cok? Halo, Mem. Nggak ada Mem itu. Udah kabur, Mem. Aduh. Itu coba ya, lukiskan arah gaya yang terjadi pada gambar di bawah ini. Pilih gaya reaksi. Oh, berarti yang nomor 7 itu yang ini, yang pandanya ke bawah. Enggak loh, maksudnya cara jawabnya. Ya aku tahu, cuma cara jawabnya gimana. Mem, Ibu Sina. Ayo, langsung dikerjakan cepet. Di mana Umi? Didiskusikan, Nak, sama temannya. Ntar membuka dulu. Aduh, waktunya tinggal berapa menit lagi nih? 10 menit lagi. Kelompok 2. Dengar, Mem. Ya, apa dah? Ada yang mau ditanyakan? Ini Justin Hedron udah selesai. Titania? Lagi nyari, Mem. Cari nomor berapa? Didiskusikan lah, Nak. Tanya temannya. Udah nomor berapa, Nak? Justin masih nomor 3, Mem, nyari. Ini kelompok kok Justin masih. Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Salah memasang taplak pada H. Akan bergerak. 1. Yang 1. Yes. Yang 3, ikan berenang, mengepakkan siripnya ke belakang. Aksi 3. Yes. Mama. Ditunggangi berhenti secara tiba-tiba sehingga terpental ke depan. 1. Yes. Bisa tadi nomor 789, Nak. 789-nya bisa di-drop dan di-drag. Bisa, Mem. Nah, mantap. Jangan lupa tulis nama kelompok. Nama kelompok di atas. Namanya. Posisikan dulu. Nah, nanti Mem, yang mengisi itu hanya 1 orang aja kan, gak usah semua. 1 perwakilan. Nah, nanti 1 perwakilan.
ditaruh di atasnya. Akan tetapi ketika kita tarik taplak tersebut lurus dan cepat, makanan tidak akan bergeser. Hukum ke-1, Mem. Yes. Nomor 3, Yulia. Seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Itu hukum Newton yang ketiga, Mem. Yes. Nomor 4, Queen. Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir, kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba, sehingga joki tersebut terbental ke depan. Hukum Newton yang pertama, Mem. Iya. Nah, jadi kalau sudah paham hukumnya 1, 2, 3, sekarang kita untuk LK individu ya. Oke, untuk LK individunya biar kita lanjut ke LK individu. Ya. Sudah nampak tadi di chat, nah, ada? Oke, nih perhatikan nih ada petunjuknya. Which is it? Quiz game ya. Atau linknya Mem kasih di WA aja, di WA belajar kita. Ya, Mem. Di WA aja, Mem. Ya, Mem. Ya, akan dibuka di WA belajarnya. Oke, ini kodenya. Perhatikan tuh, masukkan kodenya. Oke, lihat link yang di Zoom-nya. Udah semua buka itu? Samanya itu dengan yang di WA juga. Oke, silakan dimulai kuisnya. Nah, Tadi kode nomornya berapa aja, Mem? itu diacak kali. Ini kodenya ya. Kode gamenya 207816. Pas pemasukan linknya nggak bisa, agak susah. Karena masih canggung ya. Ya, Enaknya di terlalu mana? Nak? berlangkah. Serunya di mana? Enaknya di mana? Coba, yuk. Yang tadi kuis itu sama pas kelompok aja. Oh, lebih seru yang kuisisitnya. Langsung nampak juaranya gitu ya. Hasilnya juga langsung nampak, peringkatnya juga ya. Oke, yang lain. Siapa dulu yang mengungkapkan perasaannya gimana setelah belajar sistem ini? Benaya dulu. Gangguan ini. Iya, dibuka apanya pun linknya nggak bisa. Oke, baik. Kami dari kelompok 3, ya sebagai observernya. Kalau tadi pembelajaran sejak awal, waktu dia di umum, itu sebenarnya anak-anak yang ada hanya 4 dari kelompok 3 yang bisa saya amati di umum juga. Mereka memang cukup
antusias. Ya, antusias. Lalu kemudian di kelompok saya sangat menikmati, memang mereka itu sangat reaktif semua. Sangat kerjasama semua lah. Jadi artinya mereka itu tidak mau menunggu gitu. Ya langsung. Itu si Benaya, Queen, si Jesslyn Sianturi. Satu lagi si Joyce. Oh, si Joyce Sianturi ya. Baru si Gerald, siapa Gerald ya? Gerald Siregar, iya. Cuma mereka hanya berempat, dan berempatnya memang aktif semua. Bahkan ada yang tadi coba kita ulangi, saya rasa salah katanya kan gitu. Oke, mereka ulangi, oh iya, ternyata, aduh, saya salah. Sorry lah kawan-kawan, kata si Benaya. Jadi ada soft skill-nya bahwa mereka mau kerjasama dan mengakui memang kalau yang salah itu mereka mau ngaku salah gitu. Ada satu kerjasama yang baik bagi mereka. Saya nggak tahu apakah ini kelompoknya sudah lama ini, Ibu Lasma. Sebenarnya sudah diganti Pak, tapi ada dua orang itu yang tetap sebagian. Udah saya ganti itu tadi malam Pak. Oh iya. Jadi dia memang mereka ini memang sepertinya connect satu dengan yang lain gitu loh. Jadi saling mengerti, dan materinya saya lihat mereka sudah lebih menguasai gitu. Artinya kan kalau mereka menguasai, begitu dibilang tadi gaya, lalu kemudian kalau ini terbalik maka dia dikurangi, ini garisnya kemari maka ditambahi gitu. Jadi mereka sudah paham